Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan coba membuat eh, assignment atau bentuk kuis ya, menggunakan MS Team. Ya. Jadi kita masuk ke Teams-nya, kemudian masuk ke channel yang kita inginkan, kemudian klik General. Setelah klik General, kita pindah ke Assignment bagian atas sini. Klik Assignment. Ya, kemudian ke bagian kiri bawah, Create. Nah, di sini ada pilihan. Kita pilih kuis ya. Jadi kita menginginkan membuat soal yang variannya itu bisa pilihan ganda atau short answer gitu ya. Short essay. Kita coba kuis. Maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik bagian kiri atas New Quiz. Ya. Jadi pada saat mengklik New Quiz, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Dia akan pindah ke browser. Ya, kalau di sini browsernya adalah Chrome, ya Google Chrome. Jadi secara otomatis dia akan memunculkan yang seperti ini. Nah, di sini kita beri nama, ya, nama quiz misalkan, quiz kuliah A. Ya, deskripsi bisa diberikan di bawah, tuliskan di sini. Ya. Nah, sekarang kita misalkan mengambil soal dari uh, PowerPoint atau soal Microsoft Word yang sudah kita siapkan. Ya, di sini misalkan saya akan membuat, di sini ada soal pilihan ganda ya. Maka kita coba membuat pertama soal bentuk pilihan ganda. Kita coba lihat. Kita kembali ke browser. Nah, browser inilah di tempat di mana kita membuat soal ya. Sini kita klik add new. Nah, di sini ada pilihannya choice, multiple choice, text, atau ratings. Jadi pilihannya hanya dua ini untuk soal. Kita pilih dulu choice misalkan. Nah, di sini ada soal, kemudian ada pilihan option di bawah. Ya, di sini ada add option kalau kita inginkan, multiple answer. Nah, di sini poinnya. Misalkan kita sudah mau tentukan pada saat dia menjawab dengan benar, maka muncul poin. Ya, maka kita bisa tempatkan di sini 10 poin misalkan. Nah, ini hanya berlaku untuk multiple choice karena kalau untuk yang essay atau teks itu kita periksa secara manual. Ya, misalkan seperti ini. Kita coba ambil soalnya di sini. Seperti ini. Copy. Ya. Kemudian pindah ke sini. Paste. Ini sudah. Nah, untuk pilihannya, uh, kalau kita sudah punya pilihan 5 tadi, maka satu kita tutup, kita delete ya, supaya memudahkan. Nah, sekarang kita pindah lagi ke yang tadi, PPT. Nah, langsung kita blok saja sini semua, gitu ya. Copy, kemudian kita pindah lagi ke sini. Nah, langsung di paste ya. Nah, semuanya langsung tercopy gitu ya. Nah, kemudian kita menentukan jawaban yang benar. Misalkan jawaban yang C yang benar, maka kita ketemu C ya. Di sini jika kita menginginkan nanti dia dibuat random, maka kita harus hapus A-nya gitu ya. A, B, C, D-nya pilihannya. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu dihapus. Nah, seperti itu. Kemudian jika ini contoh untuk yang multiple choice ya. Sekarang contoh untuk bentuk teks ya. Misalkan teks. Maka di sini ada question, misalkan kita ambil dari soal yang sebelumnya. Ya, kita copy.
Nah, kita ke sini, kita paste ini. Nah, ini nanti dia akan berikan jawaban, gitu ya. Nah, apabila kita punya soal yang bergambar, maka kita bisa klik yang bagian kanan, insert media, namun kita sudah harus menyiapkan gambarnya dalam bentuk JPEG ya, yang terpisah. Misalkan image, ya kita bisa upload nanti. Nah, di sini misalkan seperti ini. Kita ambil di sini sudah menjadi gambar, open. Nah, dia akan meloading gambarnya. Nah, seperti ini. Ya. Untuk poin bisa kita tempatkan di sini atau tidak, gitu ya. Nah, di sini pilihannya ada long answer. Jadi nanti dia bisa menjawab dengan long answer. Ya seperti itu. Ini. Nah, kalau kita pilih long answer, maka pilihannya menjadi cukup panjang di sini, bisa. Tapi kalau kita buat pendek, dia pendek saja. Ya, misalkan long answer, ya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, secara umum ini sudah mencakup dua soal pilihan ganda dan soal esai. Kalau kita ingin lihat seperti apa, maka di sini di sebelah kanan atas ada preview. Preview. Nah, di sini soal pilihan ganda kita menjawab nanti. Kemudian soal yang esai, dari sini kita menjawab dengan tulisan. Ya, kemudian dia akan submit. Nah, itu preview. Kita kembali. Nah, seperti ini. Jadi setelah membuat susunan soal seperti ini dengan nama soal yang khusus, ini dia akan tersimpan secara otomatis di Teams, ya, di Teams. Nah, bagaimana cara membuat soal itu di-assign untuk mahasiswa dalam waktu tertentu? Maka kita harus kembali lagi ke MS Team. Di sini kita lihat namanya kuis kuliah A, Kul A. Maka kita kembali lagi setelah selesai menyusun soal, kita kembali ke MS Team. Ya, di MS Team kita create lagi, ya kita ke assignment lagi, kemudian kita ke create lagi, kemudian kita klik quiz. Ya, klik quiz. Nah, nanti kita cari. Nah, di sini ada. Kita cari yang sesuai nama, sesuai title-nya, Quiz School A. Ya, di sini kita klik next. Maka dia akan muncul seperti ini. Ya, ini bar di bawah ini menunjukkan dia sedang loading. Nah, ini sudah selesai. Nah, kita bisa berikan instruksi di sini, ya, sesuainya kepada siapa. Nah, kemudian date due dan time due. Nah, di sini apabila kita membuatnya beberapa hari sebelumnya, maka kita gunakan edit. Klik edit di bagian sini, edit. Nah, di sini ada schedule to assign in the future. Nah, jadi post time-nya kapan? Misalkan post time-nya kita tentukan misalkan hari Jumat misalkan. Kapan kita akan mempost? Kita tentukan misalkan jam 7.30. Ya. Kemudian due date-nya misalkan di hari yang sama, ya, tanggal 7. Waktunya yang berbeda, misalkan di jam 7.30 sampai jam 10 misalkan. Nah, 10. Gitu. Ya. Nah, setelah itu kita klik done. Dan klik schedule di sebelah atas. Maka dengan begini, secara otomatis soal-soal yang ada di sini, di kuis tadi, itu akan muncul dan akan muncul untuk setiap mahasiswa. Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.